Hello Technolovers! Setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS pada Rabu 6 November 2018, hubungan AS dengan Iran menjadi perhatian utama. Trump meraih suara populer terbanyak dan mendapatkan lebih banyak suara daripada ambang batas minimal yang ditetapkan. Selain Iran, ternyata ada beberapa negara lain yang juga terdampak lantaran kemenangan Trump ini. Siapa saja mereka? Cina. Kalian tentu tahu kan kalau Trump tidak memiliki hubungan yang baik dengan Cina. Trump mengenakan tarif dan hambatan lainnya selama masa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS untuk melawan apa yang dia sebut sebagai praktek perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual Beijing. Lil Goldstein, Direktur Keterlibatan Asia di Defense Priorities, menyatakan bahwa Beijing mengantisipasi kembalinya Trump ke Gedung Putih. Goldstein mengatakan bahwa jika Trump lebih cenderung membuat kesepakatan pragmatis dengan Beijing dan kurang cenderung mendukung Taiwan secara langsung, ada kemungkinan hubungan tersebut dapat berubah menjadi positif. Dia mengatakan, menurut saya, Beijing akan bereaksi dengan mencoba menarik sisi pragmatis Trump, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kemungkinan meningkatnya ketegangan. Dalam hubungannya dengan Moskow dan sikap agresifnya di Laut Cina Selatan, Beijing tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan mengubah sikapnya. Ini termasuk melakukan latihan militer di sekitar Taiwan, pulau yang Beijing klaim sebagai miliknya dan dapat diserbu untuk membuktikan hal itu. Namun Goldstein menyatakan bahwa jika pemerintahan Trump mengadopsi kebijakan satu Cina, Beijing akan membalas dengan menurunkan ketegangan baik di selat maupun di Laut Cina Selatan. Seorang profesor ilmu politik di Universitas Bucknell, Zikun Zhu, menyatakan bahwa Presiden Trump akan melanjutkan atau bahkan memperluas perang dagangnya. Kita dapat mengantisipasi pembalasan dari Cina dan ketegangan bilateral akan meningkat, katanya. Xi Jinping kemungkinan akan memanfaatkan kebanggaan Trump dan membuat beberapa konsesi simbolis dalam perdagangan dengan Trump, seperti membeli lebih banyak produk pertanian dari AS dan secara bersamaan mencari timbal balik Trump di bidang lain seperti Taiwan atau Laut Cina Selatan. Rusia dan perang di Ukraina. Trump telah berulang kali mengatakan bahwa ia akan mengakhiri perang di Ukraina dalam waktu 1 hari jika ia kembali menjabat. Trump sendiri lebih condong ke Presiden Vladimir Putin, sehingga ini membuat khawatir pihak Ukraina. Robert Ortung, Profesor Riset Hubungan Internasional di Universitas George Washington menyatakan, Trump telah menunjukkan preferensi yang kuat untuk Rusia daripada Ukraina baik dalam kata-kata maupun tindakan. Ortung menyatakan, namun kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingan nasional tradisional AS dan akan menciptakan penolakan kuat di seluruh spektrum politik dan dari komunitas intelijen dan keamanan nasional. Kelompok-kelompok ini benar-benar skeptis terhadap niat Rusia. Amerika Serikat akan tampak lemah, terpecah, dan mudah dimanipulasi oleh diktator di bawah Trump. Setelah pertemuan mereka di New York pada September, Trump mengatakan bahwa dia dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memiliki hubungan yang baik. Dia juga menegaskan kembali hubungannya yang dekat dengan Putin. Simon Schlegel, analis senior Ukraina di International Crisis Group, menyatakan bahwa Trump ingin menyelesaikan perang dengan cepat dan dapat memulai perundingan dengan Rusia dan Ukraina, bahkan sebelum ia memangku jabatan setelah kemenangan. Orang Ukraina tahu betul bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dari ini, dan bahwa itu akan berarti keputusan yang sangat menyakitkan bagi pemerintah Ukraina yang tidak dapat diambil dengan baik oleh Presiden Zelensky, dan yang akan diperlukan jika Trump menang. Iran. Hubungan Amerika Serikat dan Iran telah lama diwarnai oleh ketegangan yang mendalam, dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, dan ideologi. Di mana pada tahun 1953, AS mendukung kudeta terhadap Perdana Menteri Iran, Mohammad Mossadegh, dan membantu mengembalikan Shah Muhammad Reza Pahlavi ke tampuk kekuasaan. Langkah ini memicu ketegangan yang terus membekas di Iran. Diperparah lagi oleh ketika Trump menjadi presiden, di mana ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat sejak AS keluar dari rencana aksi komprehensif bersama atau JCPOA yang membatasi upaya nuklir Iran. 2 tahun kemudian, setelah kematian Jenderal Iran Qasem Soleimani, dalam serangan udara di Irak, Iran mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Trump dan para pembantunya. Seorang peneliti di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, Hamid Reza Azizi, mengatakan bahwa Republik Islam tidak memiliki perspektif yang sama tentang makna kemenangan Trump.
Meskipun demikian, pendapat yang paling umum di kalangan pemimpin politik Teheran adalah bahwa situasi akan semakin buruk bagi Iran. Azizi mengatakan ini karena sejarah tekanan maksimum Trump terhadap Iran, aliansinya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dukungannya terhadap Israel dan ketidakpastiannya. Dua kelompok di Iran berpendapat bahwa permusuhan total antara Teheran dan Washington akan terus berlanjut, tidak peduli siapa yang memimpin Gedung Putih. Namun Azizi menyatakan bahwa beberapa orang percaya bahwa pemerintahan Trump akan menguntungkan Iran karena dia lebih terbuka terhadap bisnis. Dan jika Anda akan membuat kesepakatan dengan Trump, itu akan lebih mudah dengannya daripada dengan Kamala Harris. Teheran memberikan dukungan kepada Hamas di Gaza yang telah dibombardir Israel pada 7 Oktober 2023 setelah serangan kelompok militan Palestina. Korea Utara. Trump, yang merupakan Presiden AS pertama yang mengunjungi Korea Utara, menyatakan bahwa dia akrab dengan pemimpin negara yang tertutup itu. Namun, persepsi Trump terhadap Kim Jong-un sebagai manusia roket kecil dan teman dekat telah meningkatkan kekhawatiran tentang sikapnya terhadap Pyongyang, yang 5 hari sebelum pemilihan umum AS melakukan uji coba rudal balistik antar benua. Menurut Karl Friedhoff, seorang peneliti studi Asia di Chicago Council on Foreign Affairs, jika Trump terpilih, koordinasi antara lembaga akan berkurang, sesuatu yang Pyongyang dapat dimanfaatkan. Friedhoff berkomentar, "Saya pikir kita mungkin akan melihat kekacauan, kita akan melihat perubahan yang sangat cepat dari ketegangan yang sangat tinggi ke diplomasi pribadi yang sangat terencana antara para pemimpin." Menurut Friedhoff, Pyongyang datang ke pertemuan terakhir Kim dan Trump di Vietnam pada Februari 2019 tanpa bersiap untuk mencapai kesepakatan, dan itu tidak akan terjadi kali ini. Dia menyatakan bahwa mereka akan jauh lebih siap dengan paket negosiasi dan akan berusaha untuk memanfaatkan semua kelemahan Presiden Trump. Negosiasi tersebut akan menjadi kartu liar yang sesungguhnya bagi Presiden Trump dan kawasan tersebut. Friedhoff menyatakan bahwa Trump telah berusaha keras untuk melepaskan ikatan itu, karena Korea Selatan merupakan pilar utama struktur aliansi AS. Waduh, semua negara-negara merupakan negara-negara adidaya ya. Ini sih akan perang dunia kalau semua negara ini terlibat dalam perang.